Halo semuanya, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Reika Rindiani di acara Tanya-Tanya Mahasiswa. Oke, baik, kali ini saya bersama Kak Arif Darmawan selaku mahasiswa yang ikut turut unjuk rasa di acara demo yang sempat ramai kemarin. Baik, ngomong-ngomong masalah demo nih Kak, banyak sekali yang ingin saya tanyakan ya Kak, tentunya mengenai penundaan masa periode presiden yang sempat ramai diperbincangkan di acara demo kemarin. Bagaimana sih Kak tanggapan Kakak mengenai hal itu? Baik, selamat sore dan tentunya terima kasih kepada Mbak Reka yang telah mengundang saya selaku mahasiswa yang turut ikut demonstrasi pada tanggal 11 April kemarin. Sebenarnya untuk inti dari gugatan kami mahasiswa itu ada 6 poin. Yang pertama, kami menolak bahwasannya Bapak Presiden Jokowi ini meneruskan ke periode ketiga. Yang kedua, kami membutuhkan kepastian bahwasannya Bapak Presiden ini mengeluarkan argumennya ataupun menolak untuk mengikuti instruksi politikus maupun menteri-menteri yang mendukung bahwasannya dia harus melanjutkan ke periode ketiga. Poin yang ketiga, kita tahu beberapa hari ke belakang komoditas di masyarakat ini terjadi kelangkaan, di mana minyak goreng ini susah, bahkan masyarakat rela berantri-antri berjam-jam, bahkan ada yang sampai tidak dapat. Oleh karena itu kami selaku mahasiswa ingin Bapak Presiden beserta jajarannya mengoptimalkan distribusi harga di masyarakat mengenai minyak. Yang keempat, kami menolak bahwasannya undang-undang IKN untuk ibu kota negara baru ini tidak sesuai dengan konstitusi, di mana hal ini IKN tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dalam proyek jangka panjang nasional maupun jangka menengah nasional yang harusnya didanai bahkan di APBN 2019, 2020, 2021, 2022 itu tidak terdapat. Dan yang terakhir, kami menginginkan bahwasannya memang ekonomi ini tidak boleh berpusat di Jawa saja. Alangkah lebih baiknya di Pulau Jawa pun pusat perekonomian harus disebarkan di masyarakat, baik dari segi UMKM maupun dari SDM-nya. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya Bapak Presiden ini mengoptimalkan dana APBN ini untuk UMKM yang berusaha untuk berkembang, apalagi di pas pandemi yang kesulitan untuk mencari nafkah, bahkan karyawan-karyawan pun di PHK. Oleh karena itu Presiden dan jajarannya saya harap beserta rekan-rekan saya dapat mengoptimalkan itu. Nah, tadi kan Anda menyebutkan ada penundaan wacana pemilu. Nah, bagaimana sih Anda bisa berpikiran seperti itu dan dari mana Anda mendapatkan informasi itu? Baik, untuk penundaan wacana pemilu ini banyak berita-berita bahkan dari Kompas, CNN maupun iNews. Mereka memberikan kabar bahwasannya ada menteri maupun politikus yang mendukung bahwasannya presiden ini harus melanjutkan ke periode ketiga, dikarenakan ada yang bilang alasannya bahwasannya mereka terhalang visi maupun visinya oleh 2 tahun fase pandemi. Tapi menurut saya pribadi ataupun mahasiswa lain, sudah cukuplah untuk 1 dekade ini selama 10 tahun. Menurut penilaian saya pribadi, Bapak Jokowi ini bagus kerjanya maupun jajarannya itu bagus. Tapi alangkah lebih baiknya memberikan ruang
kepada calon-calon baru maupun politikus baru yang ingin mencalonkan jadi capres. Ya mungkin segitu dapat yang saya jelaskan. Baik Kak, bagaimana sih Kak hal yang baik dan nggak baik pada kinerja Joko Widodo? Baik, untuk pertanyaan ini saya akan mencoba menjawabnya dengan opini saya. Iya. Untuk hal positifnya sendiri nih banyak, mungkin saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Namun dalam pemerintahan Pak Jokowi ini saya rasa dalam hal pembangunan ini cukup dirasakan oleh masyarakat baik dari Sabang maupun Merauke. Bahkan orang-orang Papua pun banyak yang beraspirasi bahwasannya dalam pemerintahan kali ini baru mereka terasa dianggap menjadi bagian NKRI karena banyaknya pembangunan di sana. Iya. Untuk masalah SDM dalam tanda kutip ini lowongan kerja, saya rasa untuk lowongan kerja ini dalam periode Pak Jokowi 1 dekade ini susah-susah gampang. Namun untuk kabar saya yang dapat sendiri ini banyak BUMN yang buka lowongan kerja, terutama sarjana. Tapi masukan dari saya, alangkah lebih baiknya dalam lowongan BUMN ini tidak berlaku saja untuk sarjana, tapi untuk tingkat SLTA maupun SMK. Untuk hal negatifnya sendiri yang saya tidak sukai dari Pak Jokowi ini beserta jajarannya ya, bukan Pak Jokowinya sendiri ini. Saya tidak suka dengan yang namanya kenaikan harga BBM dalam tanda kutip ini pengumumannya ini tengah malam. Saya rasa untuk keterbukaannya ini kurang bagi masyarakat. Saya harap kedepannya lebih diperbaiki lagi. Dan saya juga harap ketika ada masyarakat yang berkomentar kritis pemerintah ini, Pak Jokowi serta jajarannya bisa memberikan jawaban tanpa adanya pihak kepolisian. Dalam tanda kutip ini menyangkut tentang KUHP. Oh, iya. Saya rasa di sini ini masyarakat juga, kita tahu negara kita negara demokrasi, bebas berpendapat. Saya rasa pendapat masyarakat ini perlu didengar oleh pemerintah agar pemerintah ini bisa bercermin bahwasannya mereka ini terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu kami masyarakat meluruskan dengan cara memberikan aspirasi kepada pemerintah agar selalu benar dengan sejajar, maksudnya dengan masyarakat sejalan. Baik. Nah, ngomong-ngomong permasalahan yang terjadi di Indonesia ini mengenai kenaikan harga bahan pokok. Nah, sembako juga merupakan bahan pokok untuk kebutuhan semua orang. Akan tetapi, akhir-akhir ini bahan pokok tersebut melonjak naik. Nah, bagaimana sih Kak pendapat Kakak tentang mengenai bahan pokok yang terus naik? Baik, untuk bahan pokok ini terutama minyak, kita sudah rasakan bahwasannya minyak ini sudah terjadi kelangkaan. Dari bulan Februari dengan wacana awal ini minyak akan harga 14 liter sampai 15 liter. Oleh karena itu minyak terjadi kelangkaan ini karena yang pertama perizinan dari Kemendug, Dirjen Kemendug Wisnuwardana ini mengeluarkan bahwasannya lebih dari 30% minyak CPO Indonesia itu diekspor keluar. Kenapa diekspor? Yang pertama, Rusia menjadi negara terbesar produsen minyak bumi yang dikirimkan ke luar negeri. Oleh karena itu, konflik antara Eropa yang mewakili Ukraina ini berseteru dengan Rusia. Oleh karena itu, pasokan minyak dari Eropa ini terstop dari Rusia. Oleh karena itu, negara-negara Asia yang tadinya mengekspor sedikit sekarang diperbanyak. Oleh karena itu, masyarakat menjadi kekurangan maupun terjadi kelangkaan. Dan alhamdulillah untuk tersangkanya ini Pak Wisnuwardana
sudah tertangkap kemarin dan sekarang lagi istilahnya diperiksa sama pihak yang berwenang. Oh, baik. Nah, sembako juga semua orang dapat membutuhkannya untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada saat ini harga sembako sangat mahal dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga bahan pokok merupakan salah satu pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Harga minyak yang melonjak naik sehingga banyak masyarakat mengeluh karena tidak dapat membeli minyak goreng seperti sebelum harga minyak naik. Kenaikan harga minyak goreng sangat dirasakan oleh rakyat yang menengah ke bawah karena tidak dapat membelinya. Sedangkan untuk masyarakat yang menengah ke atas itu tidak masalah karena mereka juga bisa mendapatkannya. Ada banyak hal yang menyebabkan harga kenaikan BBM naik seperti itu. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Arif yang seperti tadi ya, Kak. Nah, mungkin itu sedikit wawancara tentang mengenai demo 11 April 2022 yang terjadi kemarin. Mungkin segitu saja ya, Kak. Ya, Mbak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian aspirasi saya ini ada kesalahan dan apabila ada publik maupun masyarakat yang mau memberikan masukan kepada saya persilakan dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi masyarakat dan tentunya sebentar lagi akan Idul Fitri. Oh iya, Kak. Iya, selamat hari raya. Minal aizin wal faizin Ya, ya, minal Kak. aizin wal faizin Semuanya. kepada viewers Selamat dan semangat masyarakat puasanya. Indonesia. Ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dan Terima kasih untuk sudah kebalan menonton. hari ini. Kami ucapkan selamat jumpa dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.